Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini. Karena Pak Agus, saya tahu bahwa turut terlibat dari pitching kebijakan ini sejak awal. Mungkin Pak Agus bisa cerita sebenarnya bagaimana dulu awalnya ketika memutuskan untuk tender WUSH ini dengan Cina. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali. Tidak bisa dibayar, tapi Pak Jokowi ngotot bisa. Karena Mereka yang dipecat karena terlalu cinta negeri. Dalam negeri ini seringkali bukan yang bodoh yang disingkirkan, tapi justru mereka yang terlalu cerdas, terlalu jujur, dan terlalu cinta tanah air. Lihatlah perjalanan kekuasaan di bawah rezim Jokowi. Mereka yang berani berkata benar satu persatu tersingkir. Yang tersisa bukan pejuang rakyat, tapi penjilat istana. Yang bertahan bukan karena prestasi, tapi karena bisa membuat sang penguasa nyaman. Ingat Rizal Ramli, ekonom nasionalis yang berani menentang harus utang luar negeri dan proyek mercusuar tanpa arah. Ia bicara lantang tentang bahaya ketergantungan asing. Tapi apa balasannya? Ia disingkirkan, difitnah, dan dilupakan. Padahal dia yang paling memahami detak jantung ekonomi negeri ini dari rakyat untuk rakyat. Lalu Sudirman Said, Menteri ISDM yang berani menantang mafia migas. Ia buka aib gelap di lingkaran istana. Berani melawan kuasa tambang dan permainan kotor energi. Namun keberaniannya dianggap ancaman. Ia disingkirkan demi melindungi kenyamanan para penjaga rente. Dan Ignatius Jonan yang membuat kereta api bangkit dari keterpurukan mengubah ISDM jadi lebih transparan. Seorang profesional sejati tanpa pretensi politik. Tapi justru karena itulah dia tak cocok di panggung yang diatur oleh kepentingan, bukan kejujuran. Lalu Susi Pujiastuti, simbol keberanian perempuan Indonesia. Menenggelamkan kapal asing bukan sekadar jargon, tapi bukti cinta tanah air yang nyata. Namun keberanian itu dianggap tidak bersopan bagi mereka yang terbiasa. Tunduk pada investor. Ia disingkirkan dengan senyum manis, tapi sejatinya ditikam dari belakang. Inilah wajah kekuasaan kita. Di negeri yang seharusnya menghormati kecerdasan, justru kebodohan dijadikan standar kesetiaan. Di negeri yang seharusnya menyanjung integritas, justru pengkhianat yang diangkat jadi penasihat, yang dipecat bukan karena gagal bekerja. Mereka dipecat karena tidak bisa diajak berbohong. Mereka terlalu jujur, terlalu mencintai negeri ini untuk ikut bermain di panggung sandiwara politik. Maka negeri pun berjalan tanpa arah, penuh proyek pencitraan, penuh janji yang tak ditepati. Sementara rakyat dibiarkan berjuang sendiri. Hutan rusak, laut dijual, utang menumpuk, tapi televisi menayangkan tawa dan tepuk tangan. Kita sedang hidup di zaman ketika pura-pura, bodoh lebih menguntungkan daripada jujur. Zaman ketika penguasa lebih senang mendengar pujian daripada kebenaran. Dan saat itu terjadi, negeri ini bukan lagi dipimpin oleh negarawan, tapi oleh aktor yang pandai berakting seolah peduli. Mereka yang dipecat hari ini, Rizal Ramli, Sudirman Said, Jonan, Susi, akan dikenang rakyat sebagai pahlawan kejujuran. Sedangkan mereka yang kini tertawa di atas panggung kekuasaan akan dikenang sebagai penjilat sejarah. Karena pada akhirnya, yang abadi bukan jabatan, bukan istana, bukan gelar. Yang abadi adalah nama baik di hati rakyat. Kebenaran kadang pahit, tapi hanya yang pahit itulah yang bisa menyembuhkan bangsa yang sedang sakit. Suara langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon. Bagikan jika kamu masih punya hati.